Halo teman-teman, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya, Litvina Ulu, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Pastoral Santo Sirilus Ruteng. Nah, saya semester 4. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat bersama atau membahas bersama tentang apa itu korupsi. Nah, setelah kita melihat hal tersebut, maka kita juga akan melihat bagaimana pandangan gereja terhadap korupsi. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption, artinya kebobrokan, kejahatan, dan kebejatan. Jadi, korupsi adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Misalnya, menggelapkan uang masyarakat dan menerima sogokan dari luar. Nah, siapakah yang melakukan hal tersebut? Nah, mereka adalah yang berpendidikan tinggi dan memiliki jabatan. Dan mereka yang berpendidikan tinggi atau memiliki hak untuk memimpin, sebenarnya mereka itulah berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Mereka dipilih untuk menyampaikan pendapat-pendapat mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Namun, dalam realita kenyataan hidup, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan apa yang telah kita pikirkan atau kita perjuangkan. Nah, kata korupsi adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak akan terjadi jika tidak dilakukan dalam tindakan manusia itu sendiri. Nah, yang kedua kita lihat bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi yang pertama adalah kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan, serta perbuatan curang. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan mereka demi hidup dalam kemewahan, memiliki keinginan yang tinggi, misalnya pengen mobil mewah, hidup yang enak, makan makanan yang enak, dan berpakaian yang mewah, serta memiliki mobil yang bermerek. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemimpin untuk melakukan tindakan kejahatan, di mana mereka akan mengambil uang-uang masyarakat yang tersimpan dalam kas negara. Lalu yang kedua kita lihat faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Lalu yang kita lihat pertama itu faktor internal. Faktor internal disebabkan karena sifat rakus, moral yang jelek, gaya hidup konsumtif, dan dorongan dari pihak keluarga. Hal-hal inilah yang menyebabkan seorang pemimpin jatuh dalam keinginannya sendiri. Lalu yang kedua kita lihat faktor eksternal. Faktor eksternal disebabkan karena sikap masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Lalu yang kedua aspek politik, yang ketiga aspek ekonomi, dan yang keempat aspek sosial. Nah, sekarang kita lihat dampak-dampak korupsi bagi masyarakat di Indonesia. Ada beberapa dampak yang perlu kita lihat bersama atau perlu kita ketahui bersama.
Dampak yang pertama, membatasi kebebasan masyarakat, di mana masyarakat itu tidak merasa bebas ketika hak-hak mereka diambil oleh pemerintah. Dan pemerintah itulah orang-orang yang berpendidikan dan mereka yang memiliki jabatan. Lalu yang kedua, membatasi lingkungan hidup dan masa depan masyarakat. Lalu yang ketiga, membatasi kesehatan masyarakat. Yang keempat, meruntuhkan demokrasi. Lalu yang terakhir, kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin. Di mana para pemimpin yang masyarakat percayai atau kita percayai sebagai kesuksesan atau kesejahteraan kita itu tidak sesuai atau tidak ada dalam harapan kita. Nah, disinilah kita atau harapan kita terhadap para pemerintah itu hancur. Lalu yang kedua, kita lihat pandangan gereja terhadap korupsi, di mana gereja sangat menentang adanya korupsi, yakni no corruption. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat kitab suci yang menerangkan tentang hal-hal yang bertentangan dengan korupsi. Nah, di sini kita dapat melihat pada Injil Matius bab 22 ayat 21, di mana seorang hamba yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang harus kami berikan kepada kaisar? Atau apa yang harus kami berikan kepada kaisar?" Nah, inilah jawaban yang Yesus berikan. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Perikop ini mau menjelaskan bahwa kita sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pemimpin yang terpilih dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat untuk menyampaikan pendapat-pendapat mengenai tingkat korupsi yang ada di NTT. Nah, di mana Yesus mau mengatakan bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus berlaku adil dan jujur, di mana apa yang menjadi hak masyarakat itulah harus diberikan kepada masyarakat, dan apa yang menjadi hak kita sebagai seorang pemimpin atau hak sebagai seorang pemimpin, ambillah itu sebagai hak seorang pemimpin agar tidak mengecewakan harapan-harapan masyarakat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan kitab suci. Oke, pandangan kitab suci tentang korupsi adalah dapat kita lihat bahwa kitab suci memandang korupsi sebagai tindakan kejahatan manusia. Dan manusia itu adalah seorang pemimpin, di mana tindakan ini membawanya pada dosa. Dan sumber dari perilaku korupsi adalah hati, di mana hatinya menginginkan atau menumbuhkan di dalam hatinya keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kitab suci atau ajaran gereja itu sendiri untuk mengingini milik-milik orang lain. Nah, pandangan gereja tentang korupsi adalah bahwa korupsi dipandang sebagai penghancur sistem demokrasi yang paling serius. Karena korupsi melecehkan nilai-nilai moral dan norma keadilan sosial. Agama Kristen meyakini bahwa perbuatan korupsi akan mendapat hukuman dari Tuhan, di mana perbuatan atau tindakan korupsi itu akan dihadapkan pada keadilan atau pada pengadilan, yakni Tuhan itu sendiri. Nah, tindakan inilah dan tindakan manusia seperti ini Tuhan sendiri akan menghakimi bila dia tidak bertobat. Oleh sebab itu, tindakan korupsi adalah salah satu tindakan yang sebenarnya itu bertentangan dengan kitab suci dan gereja, di mana mereka melakukan korupsi itu dengan tahu dan mau. Oleh sebab itu,
kita sudah mengetahui bersama bahwa korupsi adalah salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan atas dasar tahu, dia sadar dan mau. Oleh sebab itu, dengan terang kitab suci dan ajaran-ajaran gereja, kita harus menolak hal-hal atau tindakan-tindakan yang bersifat korupsi atau yang bertentangan dengan gereja. Oleh sebab itu, sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang yang telah dipercayakan oleh masyarakat atau oleh suatu organisasi, harus berlakulah adil dan jujur, di mana mereka telah mengetahui bahwa sebagai seorang pemimpin yang beriman, ia dapat mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Nah, dari kesimpulan itu dapat kita lihat dalam kitab suci di mana kita harus belajar dari pribadi Zakeus, seorang pemungut cukai pada zaman Yesus, di mana orang-orang Yahudi memandang Zakeus sebagai seorang pemungut cukai, yakni itu korupsi, di mana ia bekerja bagi orang-orang Romawi. Dan dari hal inilah ketika Zakeus disapa oleh Yesus, ia mulai bertobat dan ia akan memberikan hak-hak atau uang-uang yang telah diambil dari masyarakat, ia mengembalikan juga kepada mereka. Semoga dengan pengetahuan ini atau dengan hasil presentasi saya dapat membantu teman-teman atau dapat membantu kita sendiri untuk menolak hal-hal yang bertindakan dengan korupsi atau hal-hal yang bertindakan dengan ajaran gereja atau kitab suci itu sendiri, di mana gereja atau kitab suci memandang korupsi sebagai suatu tindakan kejahatan yang sebenarnya itu dapat merugikan orang lain. Maka dengan demikian, semoga apa yang telah saya sampaikan atau telah kita lihat bersama ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kita.